Assalamualaikum anak-anak, sehat semua ya, alhamdulillah. Hari ini kita belajar tentang tema 4, subtema 2, tepatnya yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Pada video kali ini kita belajar tentang bangun datar dan pola barisan bangun datar. Perhatikan alat musik berikut, ada gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Alat musik tersebut, alat musik ini termasuk dalam kelompok alat musik ritmis atau ritmik. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul. Ya. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas, ya. Gambar gendang dan tifa, ya. Gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Ya. Kalau kalian perhatikan pada gendang, ya, tali-tali pada gendang yang ada di dindingnya gendang itu membentuk pola segitiga, ya. Kemudian dinding tifa, ya, tifa gambar yang sebelah kanan itu ada pola segi 4 dan segi 3, ya. Pada gendang polanya adalah pola segitiga, sedangkan pada tifa terdapat dua pola bangun datar, yaitu bangun datar segitiga dan segi 4. Nah, bangun datar segi 4-nya tepatnya adalah bangun datar layang-layang, ya. Tentu saja kalian di rumah juga bisa menemukan benda-benda lain yang memiliki pola bangun datar, ya. Nanti di rumah silakan kalian lihat sekeliling rumah kalian ada benda apa yang memiliki pola bangun datar, ya. Tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, di sini ada 9 bangun datar. Untuk yang A, bangun datar tersebut adalah bangun datar, ya, sisinya ada 1, 2, 3, 4. Berarti termasuk bangun datar segi 4. Tepatnya adalah bangun datar segi 4 yang namanya trapesium, ya. Nah, di sisi miringnya itu saling berlawanan, itu trapesium. Kemudian yang B, sisinya ada 1, 2, 3. Berarti bangun segi 3. Kemudian yang C, sisinya ada 1, 2, 3, 4. Berarti bangun segi 4. Tepatnya bangun segi 4 yang namanya jajar genjang. Karena sisi miringnya arahnya sama, ya. Jadi sisi miringnya arahnya sama. Berarti bangun segi 4 yang namanya jajar genjang. Kemudian yang D itu adalah segitiga, ya. Segitiga juga. Kalau yang B tadi, segitiganya biasa disebut dengan segitiga sama kaki. Nah, karena sisi miring keduanya itu panjangnya sama. Nah, kemudian yang D, ya, itu biasa disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, karena sisi yang tegak dan sisi yang alasnya yang mendatar itu membentuk sudut siku-siku. Kemudian yang E itu adalah bangun segi 4. Ya, tepatnya bangun segi 4 belah ketupat. Jadi namanya memang belah ketupat, ya. Kemudian yang F itu bangun segitiga juga, ya, karena sisinya ada 3. Nah, sama dengan yang D tadi, yaitu segitiga siku-siku. Hanya posisinya aja yang diputar, ya, berbeda posisi, ya. Kemudian yang G itu bangun datar apa itu? Segitiga atau segi 4 atau segi 5 ini, ya. Nah, kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4. Oh, berarti yang G itu juga termasuk bangun datar segi 4. Bangun datar segi 4 apa itu? Nah, kalau seperti itu bentuknya termasuk segi 4 yang namanya trapesium. Ya. Jadi trapesium itu ada yang seperti gambar A, ada yang gambar G. Jadi ada yang sisi miringnya 2, ada yang sisi miringnya cuma 1. Jadi A dan G itu sama-sama bangun trapesium. Kemudian yang H itu bangun datar segi 3. Nah, sama dengan yang B tadi, ya, hanya dibalik saja. Di bangun datar segi 3. Kemudian yang I itu bangun datar segi 4 juga, yang namanya persegi. Jadi bangun datar segi 4 yang keempat sisinya sama panjang disebut persegi. Sekarang kita kelompokkan bangun-bangun tadi ke dalam kelompok yang pertama, yaitu banyak sisinya 3, banyak sudutnya 3, dan banyak titik sudutnya 3. Berarti kalau semuanya ada 3 termasuk bangun datar segitiga. Kelompok yang kedua banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya juga 4. Berarti kalau semuanya ada 4 adalah bangun datar segi 4, ya. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yang A. Yang A itu termasuk kelompok segi
segi 4 ya. Kemudian yang B, sisinya ada 3, berarti segitiga. Kemudian yang C, sisinya ada 4. Nah, berarti bangun segi 4. Yang D, segitiga ya. Kemudian yang E, belah ketupat itu segi 4. Kemudian yang F, segitiga lagi. Kemudian yang G, segi 4. Kemudian yang H, segitiga. Dan yang I adalah persegi ya. Termasuk dalam kelompok segi 4. Jadi dari gambar-gambar tadi yang termasuk kelompok segitiga adalah gambar B, D, F, dan H. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok segi 4 adalah A, C, E, G, dan I. Nah, sekarang kalian sudah bisa kan ya membedakan mana segi 4, mana segi 3 ya. Dihitung atau dilihat dari banyak sisinya. Itu yang paling mudah membedakannya. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Perhatikan gambar berikut. Ada 7 gambar bangun datar ya. Kita diminta untuk mengelompokkannya ke dalam kelompok bangun datar berbentuk segi 4 atau bangun datar berbentuk segi 3 ya. Kita garis ke arah kotaknya. Ya. Nomor 1 sudah sebagai contoh. Nomor 1 itu adalah bangun segi 4 ya, karena memiliki 4 sisi. Nah, tepatnya nomor 1 itu adalah bangun datar segi 4 yang namanya jajar ginjang ya. Nah, sudah dicontohkan termasuk kelompok bangun datar segi 4 ya. Nomor 2, bangun datar segi 3 karena sisinya ada 3. Nah, kita garis ke arah kotak yang segi 3. Nomor 3, sisinya ada 1, 2, 3, 4. Berarti kelompok segi 4 ya. Nomor 3 itu termasuk bangun datar segi 4 yang namanya adalah trapesium. Nomor 4, sisinya ada 1, 2, 3. Berarti termasuk bangun datar berbentuk segi 3. Kita garis ke arah kotak segitiga. Kemudian nomor 5. Nomor 5 itu adalah bangun datar segi 4 juga. Yang tadi namanya adalah belah ketupat ya. Kemudian nomor 6 adalah bangun datar segi 3. Dan yang terakhir nomor 7 termasuk bangun datar segi 4 ya. Tepatnya segi 4 yang namanya trapesium ya. Perhatikan gambar bangun datar berikut. Nah, berikut ini ada 2 bangun datar ya. Apa nama bangun datar berikut? Ya, namanya apa ya 2 bangun datar itu ya? Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya? Ya, untuk mengetahui berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya, nanti kita hitung bersama ya. Ya. Jadi sekarang sebelum kita memberinya nama, kita hitung dulu banyak sisinya ada berapa. Untuk bangun yang pertama, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bangun datar yang pertama ini memiliki 5 sisi ya, banyak sisinya ada 5. Bangun datar yang memiliki 5 sisi itu namanya adalah segi 5. Ya, jadi kita memberi namanya berdasarkan banyaknya sisi ya. Ya, jadi kalau sisinya ada 5, namanya adalah segi 5. Yang berikutnya, berapa banyak sudutnya? Ya, kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, banyak sudutnya ada 5. Kemudian titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudutnya juga ada 5. Jadi kalau bangun segi 5, sisi, sudut, dan titik sudutnya semuanya ada 5 ya, sama. Kemudian bangun yang kedua, bangun yang bawah. Jadi kita hitung juga sisinya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sisinya ada 6. Ya. Kalau tadi banyak sisi ada 5 disebut segi 5. Berarti kalau banyak sisinya ada 6 kita sebut dengan segi 6. Kemudian kita hitung banyak sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sudutnya ada 6. Kemudian titik sudutnya 1,
2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sudutnya juga ada 6. Jadi bangun segi 6, sisi, sudut, dan titik sudutnya jumlahnya sama, yaitu 6. Ya. Itu tadi bangun segi 5 dan segi 6. Tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Jadi ada 5 bangun datar, kita diminta untuk mengelompokkannya ke dalam bangun datar yang memiliki banyak sisi 5 dan banyak sisi 6. Untuk kelompok yang pertama, banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya adalah 5. Berarti nanti bangun tersebut adalah bangun datar segi 5. Kemudian kelompok yang kedua, banyak sisinya ada 6, banyak sudutnya ada 6, dan banyak titik sudutnya juga ada 6. Berarti bangun tersebut termasuk bangun datar segi 6. Sekarang untuk yang A, bangun datar A. Sisinya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti yang A itu adalah bangun segi 5. Berarti termasuk kelompok yang pertama. Kemudian yang B, kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6, berarti B itu adalah bangun segi 6. Kita garis ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok segi 6. Sekarang yang C, kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti termasuk dalam kelompok yang pertama, yaitu segi 5. Kemudian yang D, kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 berarti termasuk kelompok yang pertama juga, yaitu bangun segi 5. Kemudian masih satu, yaitu gambar yang E. Kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 sisinya, berarti termasuk kelompok yang kedua, yaitu bangun segi 6 ya. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Ya. Kita mengelompokkan lagi beberapa bangun datar ke dalam kelompoknya ya. Perhatikan, ya ini ada 5 bangun datar, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak urut, tidak apa. Nanti kita tetap mengurutkannya ya. Kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok yang pertama adalah bangun datar yang berbentuk segi 5. Kemudian kelompok yang kedua atau kotak yang kedua adalah bangun datar yang berbentuk segi 6. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Bangun nomor 1, ya, kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 5, berarti bangun datar segi 5. Kita garis ke kotak yang kelompok segi 5. Kemudian nomor 2, kita hitung sisinya juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi, berarti nomor 2 itu bangun segi 5. Kita garis juga ke kotak segi 5. Nah, setelah nomor 2, nomor 3 ya, kita urutkan nomornya ya. Nomor 3. Nomor 3 paling kanan itu sisinya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6. Berarti termasuk bangun datar segi 6. Kita garis ke arah kotak kelompok segi 6. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 itu sisinya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nomor 4 sisinya ternyata ada 6 juga. Berarti termasuk bangun datar segi 6. Kita garis ke kotak segi 6. Terakhir nomor 5, kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 sisinya ada 5. Berarti termasuk bangun datar yang berbentuk segi 5. Kita garis ke kotak yang pertama, kotak segi 5. Perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Nah, ini ada gambar rebana dan ada gendang ya. Tadi sudah kita pelajari kalau beberapa alat musik tadi permukaannya atau dindingnya itu membentuk pola bangun datar. Ya, sekarang perhatikan gambar rebana. Gambar rebana itu permukaannya membentuk pola bangun datar juga. Bangun datar apa? Ya, perhatikan. Nah, ini adalah pola bangun datar permukaan rebana ya. Permukaan atas rebana berupa bangun datar yang namanya lingkaran. Sekarang perhatikan gendangnya ya. Dinding gendang itu juga membentuk pola bangun datar berupa segitiga. Jadi pada dinding gendang terdapat pola segitiga. Jadi beberapa alat musik bisa kita
ketahui atau kita pelajari bahwa di dindingnya atau permukaannya itu membentuk suatu pola bangun datar. Pada atas rebana, permukaan rebana membentuk pola bangun datar lingkaran. Sedangkan pada gendang membentuk pola bangun datar segitiga. Dua atau lebih bangun datar itu bisa kita susun membentuk suatu pola tertentu. Perhatikan, nah, amati pola bangun datar berikut. Nah, ini ada pola bangun datar yang pertama. Kalau kalian perhatikan ada lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Polanya berarti lingkaran segitiga, kemudian diulangi lagi, lingkaran segitiga, diulang lagi, lingkaran segitiga, dan lingkaran segitiga. Itulah pola yang pertama, di selang-seling atau ganti-ganti dari segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, seperti itu. Kemudian pola yang kedua, lingkarannya ada dua, segitiga ada dua, lingkaran ada dua, segitiga ada dua. Jadi polanya seperti itu. Gambar lingkaran dua, berikutnya ganti segitiga dua. Setelah itu lingkaran dua lagi, kemudian segitiga dua lagi. Jadi polanya adalah dua lingkaran, dua segitiga, dua lingkaran, dua segitiga. Kemudian gambar yang ketiga, pola yang ketiga itu ada dua persegi panjang, kemudian segi 5, dua persegi panjang, segi 5, dua persegi panjang, segi 5. Berarti polanya adalah ya 3 bangun datar ya. Dua persegi panjang, satu segi 5. Dua persegi panjang, satu segi 5, kemudian dua persegi panjang, satu segi 5. Jadi polanya seperti itu. Nanti terus sampai memanjang ya polanya. Nah, seperti itu, dua persegi panjang, satu segi 5. Sekarang yang pola yang terakhir. Ada persegi panjang, dua segi 5, satu persegi panjang, dua segi 5, satu persegi panjang, dua segi 5 ya. Nah, jadi polanya ada 3 bangun datar ya, yaitu satu persegi panjang, dua segi 5, satu persegi panjang, dua segi 5, satu persegi panjang, dua segi 5. Kelihatannya kebalikan dari yang ketiga tadi ya. Kalau yang ketiga tadi dua persegi panjang, satu segi 5, yang terakhir ini satu persegi panjang, dua segi 5. Ini namanya pola bangun datar ya. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Jadi pada latihan ini kita melengkapi suatu pola bangun datar yang pada beberapa bagian itu masih ada yang kosong. Ya, contohnya yang pertama ini. Ada pola bangun datar yang dua bagian terakhir bangun datarnya tidak ada ya. Tugas kita untuk melengkapinya. Ya, bagaimana cara kita tahu bangun datar apa itu untuk melengkapinya? Ya, kita pelajari dulu, kita cari tahu dulu polanya seperti apa. Ya, kita lihat sama-sama. Ya, untuk pola yang pertama ini diawali dengan dua buah lingkaran ya. Kemudian setelah itu dua buah segitiga. Kemudian dua buah lingkaran lagi. Kemudian dua buah segitiga lagi. Berarti polanya adalah dua lingkaran, dua segitiga. Dua lingkaran, dua segitiga. Berarti setelah segitiga adalah dua buah lingkaran. Kemudian pola berikutnya. Ya, ada dua bangun datar juga yang tidak ada ya. Tugas kita melengkapinya. Kita lihat dulu polanya seperti apa. Nah, dari awal, dari depan adalah persegi dan belah ketupat. Kemudian persegi dan belah ketupat. Berarti dua berikutnya juga persegi dan belah ketupat. Kemudian pola yang ketiga. Ada dua bangun datar yang belum ada ya. Kita perhatikan dulu polanya. Ya, ada segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Berarti polanya adalah segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Berarti berikutnya juga segitiga, lingkaran, persegi. Ya, berarti yang pertama adalah segitiga, berikutnya adalah lingkaran. Kemudian pola berikutnya. Wah, ini agak banyak ini. Ada dua bangun datar yang masih kosong juga. Kita lihat polanya seperti apa. Dari depan yaitu persegi, segi 5, dan segi 6. Kemudian persegi, segi 5, dan segi 6. Jadi polanya adalah persegi, segi 5, segi 6. Persegi, segi 5, segi 6. Berarti berikutnya adalah persegi,
segi 5, dan segi 6. Nah, kemudian berikutnya, pola yang berikutnya. Ini ada polanya trapesium, jajar genjang, kosong, kemudian jajar genjang lagi. Trapesium, kosong, jajar genjang, jajar genjang. Berarti ini kemungkinan polanya adalah ada 4 bangun datar. Nah, seperti ini. Berarti setelah trapesium, jajar genjang, berikutnya adalah jajar genjang juga ya. Kemudian yang pola kedua juga berarti trapesium, jajar genjang. Berarti polanya seperti itu. Trapesium diikuti 3 jajar genjang, dan 1 trapesium diikuti 3 jajar genjang lagi. Kemudian pola yang terakhir, ini ada trapesium segi 6, persegi, dan segi 5. Kemudian kembali ke trapesium lagi, kemudian segi 5. Nah, berarti polanya ada 4 bangun datar ya. Jadi polanya adalah trapesium, segi 6, persegi, dan segi 5. Berarti nanti kita awali lagi juga trapesium, segi 5, persegi, dan segi 5. Nah, itu tadi hari ini kita sudah belajar tentang pola bangun datar ya. Nanti kalian bisa belajar lagi di rumah, kalian kerjakan soal-soal latihannya. Insya Allah mudah dan kalian bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.